Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 13 Juli 2025, Pekan Biasa ke-15 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto dan Teresia Siska Chandra. Mazmur dilantunkan oleh Maria Paula dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kami persembahkan hari ini. Kami unjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka duka kami hari ini dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami hari ini, sehingga kami siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan Bab 30 ayat 10 sampai 14. Pada waktu itu, Musa memanggil segenap orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Hendaklah engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Dan hendaklah engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu, dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan mendengarkannya kepada kita, supaya kita melaksanakannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan pergi ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melaksanakannya? Firman itu sangat dekat denganmu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Hendaklah engkau melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, aku bermohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar jawablah aku, dengan pertolonganmu yang setia. Jawablah aku ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan.
tindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan, dan biarlah hatimu hidup kembali. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan, dan biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan, dan biarlah hatimu hidup kembali. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 15 sampai 20. Saudara-saudara, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya. Dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Aku lihat dan aku lakukan, ia selamat. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, teman seperjalanan dalam iman. Renungan hari ini mengambil inspirasi dari homili Paus Fransiskus dalam Misa 9 Oktober 2017. Dalam homilinya, Paus menyampaikan beberapa pesan. Beliau mendesak umat Kristiani untuk meneladan sosok orang Samaria yang baik hati dan membantu orang-orang yang membutuhkan untuk bangun seperti Kristus yang terus membayar kita. Para penyamun, imam dan orang Lewi yang dekat dengan hukum Taurat, ketika melihat orang yang terluka dan setengah mati lewat begitu saja. Itu adalah kebiasaan yang umum di antara kita.
penderitaan orang lain tidak menggerakkan apa-apa terhadap hati kita, bahkan dijadikan komoditas media sosial dan surat kabar. Sebaliknya, orang Samaria, orang yang dikenal kafir dan orang berdosa itu mampu melihat dan tidak melewatinya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia menjadikan orang yang terluka itu sebagai sesamanya. Saling kenalkah dia? Tidak. Ia juga tidak takut dicurigai. Ia mendekati orang itu, membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ia memberi uang kepada pemilik penginapan untuk menjaganya dan berjanji akan kembali dan membayar biaya tambahannya. Inilah misteri Kristus yang menjadi seorang hamba, merendahkan dan membinasakan dirinya dan wafat untuk kita. Yesus itulah orang Samaria yang baik, yang mengundang ahli Taurat untuk melakukan hal yang sama. Ahli Taurat tidak memahami misteri Kristus, tetapi ia pasti memahami asas manusiawi di baliknya, bahwa setiap orang yang melihat dari atas ke arah orang lain di bawah, melakukannya hanya untuk membantu dia bangun. Orang yang melakukan hal ini berada di jalan yang benar menuju Yesus. Paus Fransiskus mengatakan bahwa pemilik penginapan tidak mengerti hal ini, bingung bertemu dengan seseorang yang melakukan hal-hal yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Inilah apa yang terjadi ketika kita bertemu dengan Yesus. Bercermin dari kisah ini, siapakah aku sesungguhnya? Apakah aku ini perampok, penipu, orang korup, seorang manajer Katolik, atau orang berdosa? Apakah aku mau menjamah dan menjadikan diri sesama dan hamba bagi orang yang membutuhkan seperti Yesus? Melalui bacaan hari ini kita diundang Yesus untuk ambil bagian dalam karya Yesus, menyelamatkan mereka yang menderita, menuntun mereka berjalan di jalan yang benar, dan membawanya kepada hidup yang membahagiakan. Kita dipanggil untuk membuka hati dan mata kita agar kita mampu melihat penderitaan orang lain dan peduli untuk membantunya bangkit dari keterpurukan dan memperoleh kehidupan baru. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan atas kasih-Mu kepada kami. Berkat kerahiman-Mu, kami selalu Engkau beri kesempatan untuk berjuang mewujudkan kasih-Mu kepada sesama kami. Kami mohon semoga cinta kasih yang Engkau beri, yang terwujud dalam diri Putra-Mu, senantiasa menjiwai hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.